Enggak Pak, saya enggak berdosa, cuman iseng-iseng. Lo ya, kesucian enggak pakai iseng-iseng loh. Kalau bercanda dengan perempuan di jalan masih ada kotor-kotornya atau itu yang enggak pantas mulutmu. Kenapa saya ngomong gini? Karena dulu saya begitu. Kita sama laki-laki bro. Aku ini masih murni laki-laki. Dan terus selamanya jantan. Tapi jangan kita membuka peluang berbuat dosa lagi. Saya minta, amin. Ibu-ibu tolong diam, ini laki-laki. Saya minta bapak-bapak, pria-pria katakan amin. Ibu-ibu diam loh. Gatel nih ibu ini. Coba laki-laki aja, amin. Nah, ini murni laki-laki. Ibu-ibu ya, kalau suci itu bukan hanya tidak berzina. Kita mah setia jadi istri. Tapi kau membuat suamimu tidak setia karena kau galak. Kau kejam. Kalau pas kamu lagi mau sendiri. Suami mau nyentuh. Kamu ngerti nggak? Jadi ibu itu melayani suami. Ini contoh-contoh sederhana. Kesucian itu luas. Mengalah, nggak mau ribut, mengampuni. Banyak hal. Dan Roh Kudus akan tolong saudara. Jangan hanya jadi baik karena kita dipanggil untuk sempurna. Maksud keselamatan itu kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bersyukur kalau kita punya masalah hari ini. Dengan masalah-masalah itu kita disempurnakan oleh Tuhan. Kalau keselamatan dari Tuhan benar-benar tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara mengerti ini, saudara menerima ini. Kalau ke gereja saudara mau mendengar firman saja, mau mendengar nasihat Tuhan, mau berubah, nggak membawa masalah-masalah lahiriah, saudara akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita sudah harus dewasa. Ke gereja bukan mau cari jalan keluar dari masalah-masalah jasmaniah kita. Kita ke gereja mau cari jalan keluar dari karakter buruk kita. Dan belajar kebenaran untuk menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Saya ngomong begini juga berat saudara. Kenapa? Nah orang juga menyoroti saya lah. Ini pendeta ngomong begitu emangnya dia benar nih. Orang bisa cari-cari salah saya. Dan bisa saya punya salah. Tapi pas salah saya masa lalu. Tidak mungkin salah saya sekarang. Saya nggak mau salah. Udah tua kita mau terbang saudaraku sekalian. Ke langit baru, bumi baru saudaraku. Kita mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Pasti berakhir saudara. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada. Mengerikan itu saudaraku. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Papaku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya
hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, sempurna serupa dengan Yesus, berkenan selalu. Katakan hanya satu Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna Tuhan, benar ya Tuhan. Sungguh serupa dengan Yesus. Berkenan di hadapan Bapa. Kita harus merubah gaya hidup kita, mengganti Yesus yang selama ini salah, Yesus palsu, dengan Yesus yang benar. Dan di sini kita mau belajar Yesus yang benar, yang kita teladani, yang kita alami. Mesias yang sejati, Tuhan Yesus yang sejati, mengarahkan kita untuk hidup sempurna seperti Bapa, serupa dengan dirinya, dan menuntun kita ke langit baru, bumi baru saja. Benar-benar menjadikan kita umat yang layak bagi Dia, layak menjadi mempelai Tuhan. Dewasa ini hampir semua gereja mengajarkan Yesus yang lain, Yesus yang diperkenalkan sebagai Mesias duniawi, Yesus yang sibuk membuat mujizat, Yesus yang mau hanya berurusan dengan berkat jasmani, menolong masalah-masalah yang dialami jemaat agar hidup di bumi menjadi nyaman. Ini berarti mengajarkan Yesus yang tidak berbeda dengan juru selamat yang diingini bangsa Yahudi. Mungkin orang berkilah atau menjawab, Yesus yang kami ajarkan Yesus yang ada di Alkitab, Pak. Oke, perhatikan saya di sini. Ini Tuhan Yesus, ini Yesus 2000 tahun yang lalu. Menyembuhkan orang sakit, benar. Tetapi konteksnya pada waktu itu, Yesus harus membuat mujizat supaya orang mendengar pengajarannya. Sebab dia anak tukang kayu kok. Siapa yang bisa percaya dia berasal dari Allah kalau tidak mengadakan mujizat? Tapi ingat, dalam banyak kejadian Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahu mujizat yang dia lakukan. Jika mujizat itu luar biasa, seperti orang kusta sembuh, orang mati bangkit, atau ketika dia dimuliakan di atas gunung. Hal itu dimaksudkan agar supaya orang-orang Yahudi tidak salah memahami maksud tujuan ia datang ke dunia. Maksud tujuannya adalah keselamatan kekal lewat salibnya. Dikembalikan ke rancangan semula. Ini Yesus. Sekarang ada Yesus lagi di sini. Saya tidak katakan Yesus berubah. Ini sama ini sama.
Sama dalam arti apa yang dilakukannya ini seakan-akan juga dilakukan sekarang. Dia lupa bahwa Yesus punya tindakan yang berbeda hari ini sesuai dengan situasi kita. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, tidak perlu tanda. Ini namanya Yesus fantasi. Ini yang difantasikan. Amin gak ya? Loh, Anda ngerti saya ngomong apa? Belum nangkep. Yesus ini seakan-akan sama, tapi fantasi. Sebab tindakan Tuhan Yesus hari ini tidak sama seperti dulu. Temukan Yesus hari ini, apa kehendaknya dalam hidup kita hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Seakan-akan ini sama, tapi tidak. Ini sama dengan ini. Orang harus mengenali Tuhan dengan benar. Jangan nanti saudara berkata, wah ini pendeta Erastus tidak percaya mujizat. Ya percaya. Tapi lihat bagaimana kita menempatkan mujizat. Memang gereja-gereja yang menawarkan Yesus fantasi ini akan lebih laku. Ketika Yesus yang benar mengajarkan, ayo kita pulang ke surga. Dunia sudah ku obok-obok. Sebab dengan meterai yang kubuka, kuda putih keluar. Yes! Dengan penunggangnya pegang busur tanpa senjata. Siapa itu? Orang Kristen. Yang mengubah wajah dunia waktu itu. Dan akan terus mewarnai wajah dunia. Yang kedua, kuda merah. Perang akan mewarnai wajah dunia. Sampai akhir zaman makin banyak perang. Lalu kuda hitam, apa itu? Ekonomi. Dunia akan dilanda ekonomi yang berat. Lalu kuda hijau. Saya tidak mengatakan baik atau buruk atau menghakimi, tapi faktanya begitu. Yang mewarnai pertama itu putih tadi. Perang. Ekonomi hijau. Lalu aniaya terhadap orang Kristen. Aniaya fisik pada abad pertama. Tapi hari ini aniaya jiwa. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti tertekan jiwanya. Dan terakhir, tanda-tanda alam. Gempa bumi. Tanda-tanda di langit. Tsunami. Kalau dulu bumi dihancurkan oleh air. Air yang turun dari langit. Dan air yang keluar dari bawah. Nanti bumi ini akan dihancurkan oleh hujan api belerang dari langit. Dan api yang keluar dari bumi. Jelas. Ada api. Dapur api yang menyala terus. Yang terus mencari jalan untuk keluar. Sehingga terjadi pergerakan lempengan bumi. Saudara sekalian. Yang melegalisir itu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang mengizinkan bencana-bencana itu. Saudara lihat ini. Ini Adam dan Hawa. Kita tidak tahu berapa juta, berapa triliun tahun Lucifer membuat chaos surga. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan memberikan penawarnya salib. Salib ini membuat iblis kalah. Karena Tuhan Yesus berhasil menjadi corpus delicti. Iblis tidak bisa dihancurkan tanpa ada pembuktian. Yesus mati di kayu salib. Taat sampai mati. Dan ketaatan sampai mati dibuktikan dengan kebangkitannya, saudara. Dibuktikan dengan kebangkitannya. Iblis bisa dikalahkan? Iya. Tapi kenapa belum dihukum? Karena jumlah corpus delicti belum cukup. Satu, betul, dia menjadi aitios atau menjadi pokok keselamatan. Adam yang gagal harus digantikan oleh Erastus. Digantikan oleh banyak orang. Paulus, Erastus, dan lain-lain. Saudara semua.
Jumlahnya nggak tahu berapa yang dibutuhkan. Wahyu 6:11, Wahyu pasal 6:11, jika jumlahnya genap, orang yang tidak menyayangkan nyawa, maka Tuhan datang. Alkitab berkata, kita mempercepat kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9-11. Jadi kita dipanggil untuk ini. Nah, Tuhan sejak mati di salib, dia membuka meterai. Bisa membuka meterai. Di sini terjadi pergolakan. Sampai Tuhan datang kembali. Baru masuk ke LB3. Tidak akan pernah terjadi sebelum ada penderitaan. Sebelum ada jam goncangan-goncangan. Tuhan yang membuat goncangan ini. Alkitab mengatakan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Kita baca Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34, saudara. Di ayat yang lain kita bisa membaca dia datang membawa api. Api bukan api Roh Kudus. Itu konteksnya mengenai akhir zaman ketika Tuhan berkata, aku datang membawa api. Jadi saudara jangan pikir Tuhan Yesus datang membawa damai. Membawa pedang. Jangan berpikir Yesus datang untuk memberi kita sejahtera atau damai. Bisa hidup di dunia dengan tenang dan damai. Nah, kita digodok untuk jadi corpus delicti. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kalau sekarang Yesus ditawarkan sebagai jalan untuk mempermudah menikmati hidup, itu sesat, itu Yesus yang lain. Baca bro. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang, bukan damai. Pedang. Terus. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi prinsip kekristenan bisa memisahkan kita dari siapapun. Dunia akan dibuat Tuhan bergelombang, bergejolak. Perang, krisis ekonomi, konflik horizontal, sampai pada ekosistem bumi yang rusak. Gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Sekarang kita menyambut kedatangan Tuhan. Gereja harus tidak lagi memikirkan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia. Gereja harus mulai bicara mengenai kesucian, kesempurnaan hidup. Dan saudara bisa mencapai ini. Tinggalkan dunia. Saudara tidak akan pernah menjadi miskin dan dipermalukan. Jangan terikat oleh kesenangan dunia. Jangan terikat dengan dosa-dosa. Yang penting kita merubah diri untuk menjadi manusia-manusia Allah yang layak masuk anggota keluarga kerajaan surga. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat
menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.